Wa qala aidan, dan Rasulullah bersabda pula, laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad du'a, tidak ada sesuatu yang lebih memuliakan atas Allah daripada doa. Kalau kita baca Quran, kita memuliakan Allah. Kita baca zikir, memuliakan Allah. Tapi yang paling memuliakan Allah adalah doa. Karena dengan doa itu kita secara tidak langsung mengakui Allah kaya, Allah kuat, Allah mampu, Allah maha berkehendak, Allah maha kuasa. Nah, jadi dengan doa itu banyak pengakuan-pengakuan kita yang memuliakan Allah. Jadi jar Nabi, tidak ada sesuatu pun yang lebih memuliakan Allah daripada doa. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Rubbama dallahumul adabu ala tarkit talab i'timadan ala qismatih wastighalan bidzikrihi an mas'alatih. Yang artinya kadang-kadang menunjukkan akan mereka itu orang-orang yang ma'rifat dengan Allah, ulih adab atas meninggalkan menuntut sesuatu kepada Allah, karena mereka berpegang atas pembagian yang telah dibagi oleh Allah, dan mereka bekerja dengan berzikir kepada Allah daripada minta kepada Allah. Itulah terjemahnya. Maksudnya adalah kadang-kadang orang yang ma'rifat kepada Allah itu mereka tidak berdoa kepada Allah. Tidak berdoa. Karena berpegang atas pembagian yang sudah dahulu dibagi oleh Allah. Lalu mereka menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah daripada minta sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kadang-kadang ada adab, kadang-kadang ada petunjuk yang mereka dapat sehingga mereka tidak minta kepada Allah karena sudah berpegang, karena berpegang dengan ketentuan Allah di masa azal, dan mereka lalu menyibukkan diri dengan beribadah lain seperti zikir, baca Quran, dan lain-lainnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ikhtalafatil a'immah fi ayyi syai'in afdal, ad-du'a aw tarkuhu i'timadan ala qismah wastighalan bi dzikrillah ala aqwal. Berbeda-beda pendapat para imam pada sesuatu yang lebih afdal, berdoa atau tidak berdoa, karena berpegang dengan takdir dan menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah. Mana yang lebih utama apabila kita menghadapi sesuatu masalah? Apakah kita berdoakah lebih baik, atau kita kada perlu doa, kita bawa berzikir saja sudah, bawa baca Quran kah, bawa baca salawat kah, baca tasbih kah, kada berdoa karena sudah yakin apa yang ditakdirkan oleh Allah itu akan terjadi. Nah, mana yang lebih baik, yang lebih utama kita lakukan antara dua itu? Kita misal dapat masalah sesuatu, kenapa nih? Baik berdoa kah, baik baca Yasin aja kah? Baik berdoa kah, atau baik baca salawat saja kah? Dapat misalnya musibah, dapat misalnya hal-hal yang tidak menyenangkan kita, apakah baiknya kita, ya Allah, selamatkanlah hamba daripada ini, atau ya Allah, kembalikanlah barang hamba yang telah hilang umpamanya? Atau kita tidak berdoa itu ambil Yasin, baca Yasin.
Nah, mana lebih baiknya antara dua perkara itu? Nah, ini berbeda-beda pendapat para ulama. Minha setengahnya daripada kaul-kaul itu, tarkud doa i'timadan bil qismah wastighalan bizikir afdalu minad doa. Meninggalkan doa karena berpegang dengan takdir lalu bekerja dengan zikir itu lebih baik daripada berdoa. Satu pendapat dari sekian banyak pendapat para imam. Masalah apapun yang kita hadapi, kada usah berdoaan, kada usah berdoa, sudah ada aja takdir. Baik membaca Quran aja dah, atau baca salawat saja. Ini isuk anak kita hendak ujian, kada usah berdoa mudahan lulus, kada usah, baca yasin aja dah, baca yasin atau baca salawat. Nah, jadi meninggalkan berdoa karena berpegang dengan takdir dan menyibukkan diri dengan zikir-zikir. Zikir itu kan umum, Quran zikir, salawat zikir, tasbih zikir, istighfar masuk zikir juga. Nah, itu lebih baik daripada berdoa. Nah, ini pendapat sebahagian ulama. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ikhbaran 'anillah ta'ala, karena sabda Rasulullah mengkhabarkan dari Allah Ta'ala, hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Itu dalilnya. Ujar Tuhan, barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sehingga dia tidak minta kepadaku, maka dia aku beri yang lebih baik daripada yang aku beri orang yang minta-minta kepadaku. Nah, itu dalilnya. Barang siapa yang berzikir kepadaku sehingga dia tidak sempat lagi berdoa, kada sempat lagi minta kepada Allah, dia sibuk dengan zikirnya, aku beri dia, ujar Tuhan, lebih baik daripada yang aku beri kepada orang yang berdoa kepadaku. Lebih baik, afdala, lebih afdal ma u'tis sa'ilin. Nah, jadi dengan dalil ini mereka menyikapi apapun yang terjadi, mereka kada berdoa tapi dibawa zikir. Bawa zikir. Jadi masalah apapun yang dihadapi dalam hidup ini, kada perlu minta lapangkan kepada Allah, kada perlu minta selesaikan kepada Allah, karena sudah ada garisannya. Bila esok selesai ya selesai aja. Lebih baik dibawa berzikir aja. Baik bawa berzikir. Nah, itu satu pendapat daripada ulama. Wa minha, dan setengahnya lagi pendapat yang lain, yang nomor 2, ad-du'a afdal, lebih baik berdoa. Nah, kita ada menghadapi masalah apa, berdoa, Allahumma ya Allah, hamba dalam keadaan seperti ini, tolonglah hamba, bantulah hamba. Nah, lebih baik berdoa. Isuk anak ujian, ya Allah, isuk anak hamba ujian, mudahkanlah dia, luluskanlah dia. Nah, ya Allah, hamba banyak hutang, berilah jalan untuk melunasinya. Nah, lebih baik berdoa. Li'anna ad-du'a bi nafsihi ibadah, karena doa itu pada dirinya ibadah. Doa itu sudah ibadah. Bal huwa mukhul ibadah, bahkan doa itu adalah intinya ibadah. Bahkan doa itu intinya ibadah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Jadi berdoalah. Ada masalah apa, berdoa kepada Allah. Ada apa, berdoa kepada Allah. Nah, itu lebih baik daripada berzikir-zikir. Wa qala aidan, dan Rasulullah bersabda pula,
laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad du'a, tidak ada sesuatu yang lebih memuliakan atas Allah daripada doa. Kalau kita baca Quran, kita memuliakan Allah. Kita baca zikir, memuliakan Allah. Tapi yang paling memuliakan Allah adalah doa. Karena dengan doa itu kita secara tidak langsung mengakui Allah kaya, Allah kuat, Allah mampu, Allah maha berkehendak, Allah maha kuasa. Nah, jadi dengan doa itu banyak pengakuan-pengakuan kita yang memuliakan Allah. Jadi jar Nabi, tidak ada sesuatu pun yang lebih memuliakan Allah daripada doa. Kita baca Quran termasuk memuliakan Allah, tapi kada sehebat doa. Kalau doa itu sangat memuliakan Allah. Li'annal ityana bihi, karena mendatangkan dengan doa izharun lil faqah, menampakkan kita ini tidak berdaya. Nah, dengan doa kita menampakkan kita lemah. Dengan doa kita menampakkan tidak ada upaya. Dan itu sangat disukai Allah. Kalau kita menampakkan kehinaan diri kita, kesusahan, kelemahan, itu Allah sangat suka. Wa qiyamun bihaqqir rububiyah, dan doa itu adalah mendirikan hak ketuhanan. Karena Tuhan itu mesti diminta, itu haknya. Tuhan mesti diminta, mesti dikatakan Tuhan itu maha kaya, Tuhan mesti dikatakan dia maha kuat, itu hak Allah. Nah, dengan kita doa, kita berarti menunaikan hak Allah itu. Nah, pendapat yang kedua ini ketujuh berdoa orangnya. Dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berdoa kepada Allah, dikit-dikit berdoa kepada Allah. Nah, ini disukai juga oleh Allah. Anak umpat namanya sama aja nih. Umpat yang pertama tadi baik, umpat yang kedua ini baik. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.